dan insya Allah kami akan sampaikan lusa. Itu yang pertama. Namun yang kedua, saya kira secara umum beberapa hal perlu kami sampaikan terkait dengan tuduhan atau pengaduan terhadap kami bahwa ada proses yang keliru di dalam kami menetapkan pasangan calon nomor 2 terkait dengan izin yang bersangkutan sebagai gubernur kepada presiden. Sebetulnya yang diperlukan adalah izin tersebut, namun kalau belum bisa diserahkan pada saat pendaftaran atau masa perbaikan dokumen sebelum kami menetapkan, itu cukup bukti penyerahan permohonan izin kepada presiden dari yang bersangkutan. Itu di dalam peraturan kami. Dan sebetulnya sejak pendaftaran surat permohonan izin pun sudah dilampirkan, plus surat izin itu sendiri jawaban dari Presiden Republik Indonesia. Jadi dokumen yang menjadi syarat pendaftaran terkait dengan izin sebetulnya sudah diserahkan sejak pendaftaran pada tanggal 19 Juni. Kemudian yang kedua terkait dengan peran saya sebagai PLT menandatangani surat keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Memang pada saat itu ketua kami sedang menjalankan tugas sejak tanggal 29 sampai tanggal 31. Jadi pada rapat pleno di tanggal 28 diputuskan bahwa saya ditetapkan sebagai PLT yang ada surat keputusannya, surat tugasnya, yang penuh menjalankan sebagai peran sebagai ketua, seperti halnya ketua KPU, memimpin tugas dan menjalankan hal-hal lainnya. Dan pada jadwal tanggal 31 memang adalah jadwal kami untuk rapat pleno menetapkan, rapat pleno tertutup menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden kita, yang dilanjutkan dengan pengumumannya, dan pada saat itu kami lakukan pada tanggal 31. Kemudian terkait dengan, boleh saya jawab juga secara umum, yang Sate Gate itu, persoalan saya dituduh bertemu dengan pihak tim kampanye dari pasangan calon nomor 2 dan Komjen Polisi Budi Gunawan. Sebetulnya yang terjadi adalah pertemuan yang sama sekali tidak direncanakan dan tidak sengaja. Jadi saya aja biasa yang suka makan banyak gitu ya. Hari itu saya lapar malam. Saya teringat bahwa Sate House itu buka sampai jam 12 malam. Jadi saya memutar mobil, saya masuk dan saya langsung memesan, membayar untuk dibawa pulang. Saya punya detail-detail jamnya, nanti saya bisa sajikan karena saya dapatkan CCTV-nya. Setelah saya mendapat makanan itu untuk dibawa pulang, saya langsung berdiri untuk berbalik ke pintu keluar. Tiba-tiba ada rekan Trimedia Panjaitan memanggil saya, Mas Hadar. Tentu saya sebagai orang umumnya, tentu saya menjawab ya. Jadi saya berbalik dan saya mendekat, dia pun mendekat. Dia berdiri dari tempat duduknya ya, dia duduk dengan kira-kira 4 orang lain. Dia mendekat ke saya dan saya mendekat ke dia. Kalau dihitung-hitung dari jamnya, itu cuma tidak lebih dari 40 detik ya. Kita cuma say hello biasa, bersapa, dan sudah itu keluar. Jadi saya kira tuduhan yang selama ini banyak dibulak-balik diberitakan
itu tuduhan yang tidak mendasar, ya, bahkan cenderung fitnah menurut hemat saya. Kemudian saya juga diberitakan bertemu dengan Komjen Budi Gunawan. Saya tidak kenal orang itu, ya. Setelah saya melihat ada fotonya, oh ini orangnya yang ada di foto diberitakan. Oh iya, rasanya ada orang itu duduk di sebelah sana tadi, ya, waktu malam itu. Itu saja. Jadi saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah duduk bareng dengan dia. Nah, jadi saya tidak tahu kok semua orang memberitakan bahwa saya bertemu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi saya kira itu saja dulu, tapi detail-detailnya nanti saya akan sampaikan. Jadi sekali lagi, ini adalah coincidence, pertemuan yang sama sekali tidak disengaja atau direncanakan, dan apalagi dituduh membocorkan. Saya tidak tahu itu soal-soal, dan saya tidak membicarakan apa-apa terkait dengan ini, ya. Jadi saya kira itu saja, Yang Mulia. Saya tidak tahu apakah Pak Ketua mau menambahkan untuk isu yang lain secara umum aja, tadi sudah diputuskan. Ya, saya persilahkan, tapi sebelum itu memang ini soal etika ini ya, kode etik ini rumusannya kan umum sekali, abstrak sekali, umum sekali, gitu ya. Beda dengan hukum. Kalau hukum itu kan saklek sekali. Idealnya hukum itu juga tidak boleh di multi interpretasi. Tapi kalau kode etik kan umum sekali. Jadi ya maklum sajalah. Saya suka kasih contoh. Senyum saja bisa melanggar kode etik. Kalau salah tempat, salah waktu. Begitu. Jadi hati-hatilah para penyelenggara pemilu. Kalau senyumnya salah tempat dan salah waktu, bisa dipersoalkan orang. Gitu ya. Tapi oke, ini kasus-kasus ini nanti biar kita nilai, sudah ada klarifikasinya, tapi tentu ada bukti-bukti nanti kita akan dalami lebih lanjut, begitu ya. Saya persilakan Pak Husni Kamil Manik untuk memberi tanggapan umum lebih dulu. Silakan. Yang Mulia, dari catatan kami, Yang Mulia, perlu ada penegasan bahwa beberapa materi yang disampaikan oleh pengadu yang disampaikan secara bergantian, kami butuh kepastian apakah untuk materi yang menjadi bahan aduan bagi kami adalah sudah final, artinya sudah tidak berubah lagi, sehingga kami bisa memastikan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan kemudian dari materi itu juga ada beberapa bagian yang kami catat tadi, memang agak unik ya, karena ada pengadu yang mempersoalkan dasar hukum DPKTB, tapi dalam kesempatan yang lain oleh pengadu yang lain justru di soal adalah DPKTB yang tidak disosialisasikan, ada mahasiswa yang tidak terfasilitasi dalam DPKTB dan sebagainya. Jadi ada satu kondisi yang kontradiktif, di satu sisi di soal, di sisi lain diinginkan itu ada gitu. Jadi kami mohon kepastian Yang Mulia, sehingga nanti dalam beberapa soal itu kami bisa menjawab dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam perangkat aturan perundang-undangan, baik dia memang undang-undang maupun peraturan KPU yang kami terbitkan. Itu satu hal. Yang kedua, saya menegaskan kembali apa yang tadi telah disampaikan rekan kami, bahwa demi kesempurnaan dari jawaban kami, walaupun sesungguhnya kami telah membuat jawaban atas perkembangan terakhir hari Jumat yang lalu, namun demikian kami butuh waktu untuk menyempurnakannya. Itu saja Yang Mulia. Baik, dari pihak pengadu koordinator 1, tim paslon 1, silakan. On behalf of, ya, atas nama semua pengadu di tim 1, silakan.
Yang pertama, karena ini adalah waktu memberikan tanggapan-tanggapan dari pengaduan-pengaduan, maka hari ini juga bersama kami hadir dari pihak terkait. Jadi yang diadukan yaitu mengenai masalah HKTI tadi. Jadi tentunya akan bijaksana apabila yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menanggapi sebagaimana tadi tanggapan para teradu, karena bagaimana juga terkait teradu. Jadi masalah itu kami serahkan. Kemudian yang kedua, majelis, sebagaimana pernyataan bahwa pernyataan dari KPU, pemilu sudah berjalan lancar dan aman. Ya, ini kami setujui, karena sudah berjalan lancar dan aman, jadi segala kecurangan dan lainnya juga berjalan lancar dan aman. Sehingga sudah terjadi itu. Artinya kami kaitkannya apa? Bahwa dengan demikian yang namanya bukti maupun peristiwa sudah terjadi. Mau dijawab ribuan pengacara maupun ahli hukum sekalipun, bukti dan saksi atau peristiwa tidak akan berubah. Karenanya sambil menunggu komentar yang mungkin hebat-hebat dari rekan-rekan KPU ini, bagaimana kalau kita kayak usulkan besok mulai pemeriksaan saksi lah atau pemeriksaan bukti sehingga efektif, karena tidak akan berubah. Karena mau dijawab apapun juga yang namanya bukti kemudian tidak kemudian jadi yang kemudian otaknya kosong terus besok berisi karena komentar mereka, kan tidak. Jadi saya usulkan besok dari pihak kami siapkan semuanya bukti-bukti yang ada, karena kami lebih senang berbicara melalui bukti daripada ulasan-ulasan, karena secara etik sendiri tentunya majelis jauh lebih berwenang dari kami. Nah, jadi ulangi, satu, mohon HKTI untuk menyampaikan tanggapan. Yang kedua, kami mengusulkan besok adalah sidang pembuktian setidak-tidaknya dari kami, sehingga waktu persidangan bisa lebih efektif dan efisien. Terima kasih, Ketua. Baik, kita dengar dulu dari tim Jokowi. Jika, silakan. Tanggapan umum dulu. Yang Mulia, terima kasih kami masih diberi kesempatan. Sekali lagi ingin saya sampaikan, sesungguhnya tim kampanye nasional kami belum mengkoordinasikan secara jelas dan terlicit. Oleh karena itu kami hadir tadi sesuai dengan undangan yang diberikan oleh Majelis Konstitusi. DKPP. Ya. Sayangnya saya baru mendapat komunikasi dari tim kampanye nasional tentang apa yang dilaporkan oleh sahabat saya dari Sukoharjo ini. Jadi kami akan menyampaikan surat secara tertulis tentang apa yang disampaikan, karena memang belum terkoordinasi. Tapi untuk mendahului, maka apa yang telah disampaikan satu TPS itu mohon untuk dapat dikesampingkan terlebih dahulu sebelum dapat dilanjutkan dalam persidangan yang berikutnya. Itu pertama, Yang Mulia. Yang kedua, saya ingin menanggapi secara umum saja, tapi hanya terkait yang terjadi di DKI Jakarta. Mendengar apa yang disampaikan oleh pengadu dan apa yang kami rasakan sendiri ketika kami menjadi saksi di tingkat provinsi, ada suatu peristiwa yang tidak terungkapkan dengan lugas. Karena sesungguhnya pada saat kejadian rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu nomor 274 sekian-sekian sampai 277, kami sebagai pasangan calon saksi, pasangan calon nomor 2 sudah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan asumsi delik yang digunakan dalam aduan oleh pasangan calon nomor 1 yang kemudian menduga adanya pelanggaran, sehingga 5.800 sekian untuk dilakukan cross check. Kami meminta itu dikesampingkan juga. Tetapi pada saat itu hal ini menjadi hal yang krusial dan menyebabkan pasangan calon saksi, pasangan calon nomor 2 walk out dari rekapitulasi di tingkat provinsi karena belum dilaksanakannya PSU yang dimaksud 5.000 sekian, karena PSU-nya hanya 13.
saat itu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa rekomendasi Bawaslu yang dimaksud bukan 5.800 tetapi 13 terjadi, yang bagi kami secara presentasi mungkin tidak banyak pengaruhnya, tetapi ada perubahan yang terjadi karena PSU dengan dugaan pelanggaran yang saat itu kami gugat. Kami belum merasa nyaman untuk itu. Bahkan tanggal 17 atau tanggal 18 Juli sebelum rekapitulasi nasional, kami bersurat kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk sekali lagi mempertanyakan tentang hal tersebut. Jadi kalau dilihat dari cerita apa yang tadi disampaikan, maka seolah-olah pembukaan kotak itu seperti berdiri sendiri, Yang Mulia. Padahal ada kejadian mula-mulanya, ada motif di dalamnya. Bahkan seingat saya, KPU Provinsi DKI yang sudah berusaha sedemikian rupa didemo luar biasa, hampir dibakar kantornya. Artinya ada paksaan di sana. Belakangan kami melihat dan membaca di berita, malah seolah-olah surat suara di dalam kotak di Jakarta Utara akan dilenyapkan. Jadi kami melihat ada hal yang berbeda, Yang Mulia. Untuk itu kami ingin sekali juga sebagai pihak yang terkait, mungkin hanya di aduan nomor berapa tadi, 614, kami juga ingin mendapatkan dokumen berkasnya supaya kami juga bisa menceritakan versi yang kami pahami secara hukum yang telah kami lalui. Meskipun sudah ada PSU juga, tetapi rekomendasi Bawaslu kemudian kami pertanyakan ketika itu, apakah itu sudah mendapatkan restu atau setidaknya dari Bawaslu RI tentang hal tersebut. Kami juga hingga kini belum mendapatkan surat dari Bawaslu Provinsi, yang disampaikan hanya karena pembicaraan lisan. Setahu kami dan sepengalaman kami yang sedikit dalam pemilu, semestinya jika ada dugaan pelanggaran harus ada kajian terlebih dahulu, Yang Mulia. Dan para saksi pasangan lain diberitahukan dulu soal hasil kajian tersebut dan dimintakan persetujuannya. Karena PKPU 19 2014 khusus pada pasal yang memastikan tentang dilaksanakan PSU dengan Undang-Undang 42 tahun 2008, jelas-jelas hanya menjelaskan hanya dua hal persyaratan itu. Dan di dalam pasal 11 huruf angka 1 huruf A yang dimaksud dalam rekomendasi Bawaslu itu sumir kalau dianggap bahwa DPKTB penggunaan yang lebih itu menjadi hal yang merupakan sebuah pelanggaran. Pada saat itu kami membuat analogi kepada ketua KPU provinsi, orang melanggar lampu merah itu jelas undang-undangnya, Yang Mulia, pelanggarannya ini dendanya begini. Tapi ketika itu DPKTB kalau di provinsi saat legislatif kami juga mempersoalkan itu, Yang Mulia, dengan dugaan ada penggelembungan suara sehingga menyebabkan harga kursi BBB menjadi mahal. Tapi kalau di dalam pilpres dapilnya cuma satu, dugaan motifnya tidak ada di PKTB ini menurut hemat kami dalam perdebatan. Benar, Yang Mulia, kami juga menghubungi KPU sebelum itu mempertanyakan lebih dahulu sebelum masuk ke dalam ruangan mana dasar pelaksanaan PSU itu, yang dijawab oleh KPU berdasarkan rekom dari Bawaslu Provinsi. Yang kami tanya di dalam persidangan pada saat rekap dinyatakan mendapat persetujuan lisan dari Bawaslu RI. Oleh karena itu melalui majelis, melalui ketua, kami juga memohon apa sih legal standingnya ketika menyetujui Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengakomodir aduan dari pihak paslon nomor 1, karena itu sifatnya bukan temuan. Demikian, Yang Mulia, bahwa pertama tadi soal rekan kami Soekarjo, yang kedua soal DKI Jakarta. Itu yang dapat kami sampaikan. Berikutnya kami menyesuaikan waktu dan kepentingan dari terlaksananya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini, dan kami mohonkan terkait Jakarta kami boleh mendapatkan salinan berkas sebagaimana hal yang pada umumnya. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, nanti semua pihak akan dapat, tolong staf ya, dipastikan semua dokumen diberikan secara sama kepada semua pihak pihak terkait yang resmi ya. Nah, kemudian yang terakhir, Saudara Rizal, ada yang mau disampaikan? Cukup. Cukup. Wah, bagus. Saya kira cukup ya, saya kira ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa Majelis, interupsi majelis yang mulia. Apa lagi? Ya, kami dari tim Tarik ini hari ini belum memberikan memperbanyak dokumen yang kami laporkan. Mungkin kami akan memperbanyak, dan kami juga mohon kepastian untuk kami bisa menghadirkan saksi dari HKTI agar kami bisa menyuratin ke HKTI. Ya, ini baru mau saya bicarakan. Saudara sudah interupsi, nggak sabar sih saudara. Terima kasih juga. Ya, cukup ya. Nah, cukup. Nah, jadi sekarang sekaligus saya menjawab itu tadi, mengingat proses persidangan kita, sesudah kita mendengar secara umum dari pihak teradu, ya, saya beri kesempatan pada pengadu untuk memberi tanggapan umum juga, ya. Selanjutnya kita harus mendengarkan keterangannya secara terinci. Itu anunya. Sesudah itu baru kita masuk tahap pembuktian. Nah, untuk pembuktian itu kita nanti akan cek dokumen-dokumen, kemudian saksi-saksi jikalau Anda anggap itu penting, dan kemudian bila mana diperlukan ahli. Ya kan, nanti pada hari terakhir misalnya ya, hari terakhir itu kita sediakan untuk masing-masing pihak, baik KPU, Bawaslu, pihak pengadu 1, 2, 3 menghadirkan atau mengundang ahli. Silahkan siapa, asal jangan banyak-banyak. Pilih yang paling botak, maksudnya yang paling pinter mengenai soal ini. Bila perlu botaknya 5 kali gitu, ya kan? Nah, kita nanti adakan supaya diskusi kita exhaustive. Jadi semua persoalan sesudah kita bicarakan fakta-faktanya, kita bicarakan dokumen-dokumennya, kita lihat, saksi-saksi kita dengar. Nah, para ahli terutama yang sehari-hari banyak sekali mempengaruhi publik, nah itu juga bisa kita undang, tapi Anda yang mengundangnya, ya, nanti kita lihat supaya tidak terlalu banyak untuk efisiensi juga, itu kita adakan pada hari terakhir. Nah, mengingat haknya ini adalah haknya si teradu membutuhkan waktu, kami berpendapat kita akan sidang hari Rabu saja. Jadi mudah-mudahan saudara Mahendra Data dan kawan-kawan bisa terima itu. Jadi hari Rabu jam 10 kita sidang, ya. Dan pada hari itu KPU dan Bawaslu sudah siap dengan keterangan tertulis yang lengkap, bukan hanya menjawab satu persatu pengadu, tetapi per isus dijawab semuanya, baik yang sifatnya jawaban kolektif ataupun jawaban personal. Nah, seperti misalnya kasus Pak Hadar tadi, Tuan Hadar tadi, itu kan sifatnya personal. Nah, itu ada jawaban yang sifatnya personal juga. Nah, itu nanti kita perlu rinciannya, bukti-bukti untuk meyakinkan kami ini kan nggak ngerti. Kita sampai sekarang ini belum punya sikap apa-apa. Kita tergantung pada masukan dari Anda semua, baik pengadu maupun teradu. Jadi kalau itu disetujui, kita Rabu kita jam 10, kemudian pada hari Rabu itu pagi kita sediakan untuk keterangan teradu, siang kita sediakan untuk saksi-saksi terbu, saksi-saksi. Ya, kalau masih kurang saksi-saksi kita tambah Kamis pagi, begitu. Nah,
sesudah saksi-saksi sudah selesai, baru nanti ahli itu. Bila perlu kita tambah sampai hari Jumat. Sesudah itu stop. Ya, begitu rancangan yang kami sesudah itu nanti kita minggu depannya pembacaan putusan. Yang mulia. Sebentar, Pak Muhammad dulu. Terima kasih Yang Mulia. Jika diperkenankan, Panwaslu Banyuwangi itu sudah sejak Jumat berada di Jakarta. Itu kosnya secara ekonomi APBN tidak mengakomodir. Berarti ya,